Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Widyasari dengan NIM 2430103021. Saya Dea Rosa Andira dengan NIM 2430103007. Kami akan membacakan materi tentang proses perencanaan pendidikan. Baiklah, materi pertama yaitu konsep dasar proses perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan merupakan suatu langkah strategi yang sangat penting untuk menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan. Dalam konsep ini, perencanaan pendidikan tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan pendidikan saat ini, tetapi juga mempersiapkan pendidikan untuk masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, perencanaan pendidikan harus dilakukan dengan cermat dan berdasarkan analisis yang mendalam terhadap berbagai faktor yang dapat mempengaruhi pendidikan di masa mendatang. Perencanaan pendidikan dapat didefinisi sebagai suatu proses yang sistematis dan terorganisir yang bertujuan untuk menetapkan tujuan, menentukan prioritas, merancang kebijakan, serta mengalokasi sumber daya yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya, tujuan. Tujuan utama dari perencanaan pendidikan adalah untuk menghasilkan sistem pendidikan yang dapat memberikan layanan yang berkualitas bagi semua lapisan masyarakat. Beberapa tujuan spesifik dari perencanaan pendidikan. Yang pertama, menjamin pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan agar peserta didik dapat berkembang secara maksimal. Yang ketiga, memastikan keterkaitan antara sistem pendidikan dengan dunia kerja, sehingga menghasilkan tenaga kerja yang kompeten. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya pendidikan seperti anggaran, tenaga kerja, dan fasilitas pendukung lainnya. Tahapan dalam proses perencanaan pendidikan. Proses perencanaan pendidikan yang efektif harus dilakukan melalui beberapa tahap yang sistematis. Adapun tahapan tersebut meliputi yang pertama, identifikasi masalah dan analisis situasi. Yang kedua, penetapan tujuan dan sasaran. Yang ketiga, pengembangan strategi dan program. Yang keempat, implementasi program. Yang kelima, evaluasi monitoring. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi perencanaan pendidikan. Faktor yang mempengaruhi perencanaan pendidikan tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama yaitu kebutuhan masyarakat. Perencanaan pendidikan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, baik dari sisi pengetahuan, keterampilan, maupun sikap yang diperlukan untuk menghadapi tantangan kehidupan. Yang kedua, kebijakan pemerintahan. Kebijakan pemerintahan dalam bidang pendidikan seperti kurikulum, standar pengajaran, dan regulasi sangat berpengaruh terhadap proses perencanaan pendidikan. Yang ketiga yaitu sumber daya manusia dan anggaran. Ketersediaan tenaga pengajar yang berkualitas dan alokasi anggaran yang memadai menjadi faktor kunci dalam kesuksesan perencanaan pendidikan. Yang keempat yaitu perkembangan teknologi. Teknologi yang terus berkembang mempengaruhi metode dan media pembelajaran yang digunakan dalam pendidikan. Oleh karena itu, perencanaan pendidikan juga harus memperhitungkan kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi. Yang kelima, yaitu kondisi sosial dan budaya. Faktor sosial dan budaya yang ada di masyarakat juga mempengaruhi perencanaan pendidikan, terutama dalam hal nilai yang ingin ditanamkan kepada peserta pendidik. Materi yang kedua yaitu implementasi proses perencanaan pendidikan. Implementasi proses perencanaan pendidikan adalah tahap kritis dalam menjalankan seluruh rencana yang telah disusun dalam proses perencanaan. Proses ini melibatkan penerjemah kebijakan dan strategi pendidikan ke dalam kegiatan nyata di lapangan, sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Komponen-komponen dalam implementasi proses perencanaan pendidikan. Yang pertama, kebijakan pendidikan. Kebijakan ini mencakup regulasi tentang kurikulum, standar pendidikan, peningkatan kualitas guru, serta alokasi dana pendidikan.
Yang kedua, sumber daya manusia. Kualitas dan kuantitas tenaga pengajar harus disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan yang telah direncanakan. Yang ketiga, sumber daya fisik dan anggaran. Sumber daya fisik meliputi fasilitas pendidikan seperti gedung, sekolah, ruang kelas, laboratorium, dan perangkat teknologi lainnya. Yang keempat, program pendidikan. Program pendidikan yang dirancang dalam proses perencanaan pendidikan kurikulum harus ditetapkan secara terstruktur sistematis. Program ini dapat berupa peningkatan kualitas kurikulum dan pengembangan bahan ajar. Yang kelima, pengawasan dan evaluasi. Pengawasan dan evaluasi adalah bagian integral dari implementasi perencanaan pendidikan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa setiap program dijalankan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu pengembangan proses perencanaan pendidikan. Yang pertama, analisis situasi dan identifikasi kebutuhan. Analisis situasi untuk memahami kondisi pendidikan yang ada, baik dari segi kelembagaan, sumber daya manusia, infrastruktur, maupun hasil belajar peserta didik. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem pendidikan yang sedang berjalan, serta tantangan yang peluang yang ada. Yang kedua, perumusan tujuan pendidikan. Merumuskan tujuan pendidikan yang jelas, terukur, dan realistis. Tujuan pendidikan harus mencerminkan hal yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu seperti peningkatan kualitas guru, pemerataan akses pendidikan, atau pengembang kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan industri. Yang ketiga, pengembang kebijakan dan strategi. Pengembang kebijakan ini mencakup berbagai aspek seperti pengembangan kurikulum, peningkatan kualitas guru, serta pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendidikan. Strategi yang dikembangkan juga harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti ketersediaan anggaran, keterlibatan masyarakat, dan kesediaan teknologi yang akan digunakan dalam pembelajaran. Yang keempat, itu implementasi program pendidikan. Tahapan implementasi ini melibatkan penerjemahan kebijakan yang telah disusun menjadi kegiatan atau program yang dapat dilaksanakan di lapangan, seperti penyusunan materi ajar, pelaksanaan pelatihan guru, pembangunan sarana pendidikan, serta peningkatan sarana teknologi dalam pembelajaran. 5 yaitu evaluasi dan tindak lanjut. Evaluasi bertujuan untuk menilai sejauh mana kebijakan dan program yang telah diimplementasikan mencapai tujuan yang diinginkan. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan berbagai metode, seperti analisis data, hasil ujian, survei kepuasan peserta didik dan guru, serta analisis tingkat kelulusan. Yang keenam, perkembangan kelanjutan. Proses perbaikan keberlanjutan ini juga melibatkan pembelajaran dari pengalaman, baik yang positif maupun negatif, untuk memastikan sistem pendidikan yang lebih baik di masa depan. Yang terakhir, proses perencanaan pendidikan dalam bentuk program perencanaan pendidikan. Proses ini bertujuan untuk menetapkan arah, tujuan, dan langkah-langkah yang akan diambil dalam sistem pendidikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan pendidikan dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, mulai dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah, hingga jangka pendek. Sekian penyampaian materi dari kami. Kalau ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.